Jumpa lagi di channel Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Seperti biasa, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali bagi Anda yang mungkin memiliki pertanyaan khususnya di seputar masalah macet tagihan kartu kredit ataupun KTA. Silakan Anda langsung WA ke nomor saya di 0823 7182 1616. Dan semua pertanyaan yang masuk nantinya akan saya coba bantu jawab. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman pada waktu menghadapi yang namanya Deskol tahap kedua. Jadi video ini merupakan kelanjutan dari video saya yang lalu yang berjudul Hadapi Deskol tahap 1-mu. Anda bisa review kembali video tersebut. Nah, di video tersebut telah saya jelaskan siapa itu Deskol tahap 1, lalu kapan kita mulai menghadapi Deskol tahap 1, lalu apa misi dari Deskol tahap 1 tersebut, dan saya juga telah menjelaskan cara menghadapi Deskol tahap 1 itu. Nah, sekarang kita mulai membahas untuk yang Deskol tahap kedua. Jadi saya mulai menghadapi yang namanya Deskol tahap kedua ini setelah kira-kira selama 4 bulan. Selama 4 bulan sebelumnya saya menghadapi si Deskol tahap 1. Jadi saya menghadapi Deskol tahap 1 itu di bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Nah, untuk Deskol tahap kedua saya mulai menghadapi pada bulan Oktober. Nah, untuk Deskol tahap 2 ini, mereka misinya juga sudah berbeda dengan yang Deskol tahap 1. Yang mana misi mereka adalah memberikan penawaran untuk penyelesaian hutang kartu kredit yang belum kita bayarkan. Dan berdasarkan bank penerbit kartu yang saya miliki, jadi mungkin untuk ada kemungkinan untuk bank lain yang saya tidak punya kartu kreditnya itu aturan atau polisinya berbeda. Tapi yang saya ceritakan ini adalah dari bank penerbit kartu kredit yang saya miliki sendiri, ya. Nah, berdasarkan hal tersebut atau bank penerbit kartu kredit yang saya miliki tersebut, mereka menawarkan 2 cara penyelesaian hutang tagihan kartu kredit yang belum saya bayarkan atau lunasi. Cara pertama adalah mereka memberikan diskon apabila saya akan melunasi hutang tersebut dengan cara 1 kali bayar. Nah, yang kedua adalah mereka menawarkan adanya program restrukturisasi atau reschedule dari tagihan atau hutang kartu kredit yang belum saya bayarkan tersebut. Ya, jadi ada dua penawaran dari mereka. Saya ulang lagi, penawarannya adalah saya diberikan diskon apabila mau melunasi hutang tersebut dengan 1 kali pembayaran. Nah, yang alternatif kedua atau cara kedua penawarannya adalah mereka akan memberikan program reschedule atau restrukturisasi untuk melunasi atau menyelesaikan tagihan kartu kredit yang belum saya bayarkan tersebut. Nah, sedangkan untuk yang program restrukturisasi atau reschedule itu mereka mempunyai 2 opsi juga. Mereka memberikan 2 opsi penyelesaian. Opsi yang pertama adalah tagihan kita itu bisa dicicil atau mereka menawarkan bentuk cicilan dari tagihan kita, di mana tenornya ada yang 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, ataupun 24 bulan.
Itu untuk yang opsi yang pertama. Lalu ada opsi yang lain, yaitu opsi kedua, di mana mirip. Jadi jumlah tagihan kita tersebut yang belum dibayarkan bisa dijadikan bentuk cicilan. Cicilan misalnya 6 bulan atau 8 bulan atau 12 bulan. Ya. Jadi mirip, cuma bedanya adalah di yang opsi kedua ini, misalkan kita ambil cicilan dengan tenor 8 bulan. Dengan tenor 8 bulan itu nanti kita diberi kelonggaran. Selama 3 bulan pertama itu kita tidak perlu membayar sepeser pun. Tidak perlu membayar apa-apa. Nah, untuk tagihan pertamanya nanti kita mulai bayarkan di bulan ke-4. Jadi misalkan nanti kita ambil 8 bulan. Ambil tenor yang 8 bulan itu ya. 8 bulan, nanti yang bulan pertama, kedua, dan ketiga itu kita nggak bayar apa-apa. Nah, cicilan pertama itu dimulai di bulan ke-4. 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi sekilas ya hampir sama. Jadi kalau sama-sama antara yang opsi 1 dan 2 kita ambil tenor 8 bulan. Jadi kalau yang opsi kedua itu karena ada kelonggaran 3 bulan ini, ya kita dianggap sebenarnya sih tenornya 5 bulan gitu jadinya. 5 bulan. Jadi jumlah tagihan kita dibagi 5. Kalau yang 8 bulan murni yang opsi 1 itu ya jumlah tagihan dibagi 8. Ya. Nah, berapa lama kita akan menghadapi diskon tahap kedua? Secara normal itu diskon tahap kedua akan kita hadapi selama kurang lebih 12 bulan. Namun semua itu bisa berubah. Jadi bukan 12 bulan. Karena tergantung dari cara kita menghadapi si diskon tahap 2 ini. Ya, jadi kita langsung lanjut dulu ke cara menghadapi diskon tahap kedua. Anda bisa tahu kenapa kok saya tadi sebutkan itu tergantung dengan cara kita menghadapinya. Ya. Jadi ada 2 cara untuk menghadapi diskon tahap kedua ini. Cara pertama adalah Anda tolak langsung semua penawaran yang diberikan oleh diskon tahap kedua. Anda ingat tadi mereka menawarkan 2 cara penyelesaian untuk hutang kita. Ya, yang pertama adalah mereka memberikan diskon apabila kita akan melunasi dengan 1 kali bayar. Nah, yang kedua adalah mereka menawarkan program reschedule atau restrukturisasi. Nah, itu Anda tolak. Semua Anda tolak. Mereka menawarkan 1 Anda tolak, yang kedua Anda tolak. Nah, apabila setiap kali mereka menelpon, jawaban Anda langsung menolak. Ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, setiap kali mereka menelpon dan saya menolak, nah saya menghadapi si diskon tahap kedua ini kurang lebih selama 4 bulan lamanya. Ya, 4 bulan lamanya. Setelah itu saya mulai masuk menghadapi si diskon tahap ketiga. Ini untuk cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, yaitu Anda tampung semua penawaran yang diberikan oleh si diskon tahap kedua ini. Mereka menawarkan untuk diskon apabila mau melunasi dengan 1 kali bayar. Ya Anda tampung. Anda tanyakan seperti apa diskonnya, saya mau lihat dulu. Nanti mereka akan mengirimkan atau memberikan info mengenai diskonnya. Nah, apabila yang kedua mereka menawarkan si restrukturisasi, ya Anda juga tampung. Anda tanya seperti apa programnya. Cicilannya misalnya yang 12 bulan seperti apa, yang 24 bulan seperti apa, atau yang paling kecil 6 bulan misalnya, itu juga seperti apa. Anda tampung semua dua-duanya. Ya. Nah, apabila Anda menggunakan yang cara menghadapi dengan cara yang kedua ini, yang Anda tampung semua penawarannya, itu Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan. Tidak seperti yang
si tahap pertama tadi. Kalau pertama ya Anda nggak dapat keuntungan apa-apa, karena kan Anda langsung tolak gitu. Jadi nggak dapat ilmu apa-apa istilahnya. Nah, kalau yang tahap kedua ini, cara kedua ini, Anda akan mendapatkan keuntungan antara lain ya. Yang pertama, Anda tahu besarnya diskon itu berapa ketika Anda macet baru selang beberapa bulan. Kalau tadi di diskon tahap 1 itu saya bilang 4 bulan, lalu masuk ke diskon tahap kedua. Nah, begitu masuk tahap kedua itu Anda tanya, mereka menawarkan diskon untuk 1 kali pembayaran, ya Anda tanya diskonnya seperti apa kan? Anda bisa langsung tahu, oh saya baru macet 4-5 bulan. Ternyata jumlah diskonnya sekian kalau saya mau lunasi 1 kali pembayaran. Nah, Anda sudah tahu dulu, ternyata saya macet bukannya walaupun pertama banyak malah tapi dapat diskon juga. Akhirnya begitu. Dan lagi untuk diskon ini Anda bisa lihat baru macet 4-5 bulan diskonnya sekian. Apalagi kalau saya macetnya lebih lama lagi, pasti di atas itu potongannya atau diskonnya. Ya. Nah, itu untuk keuntungan yang pertama. Anda jadi tahu diskonnya berapa. Dan untuk masalah diskon ini, Anda juga jangan kaget. Jadi misalkan Anda dari kartu A atau bank A, itu deskolnya menelpon. Anda tanya diskonnya berapa? Oke, mereka akan memberikan, oh saya diskonnya sekian Pak. Anda jangan kaget ketika besok ada diskon lagi yang berasal dari bank yang sama, itu diskonnya berbeda. Jadi hari ini si diskon A memberikan diskon sekian, besoknya itu bisa jadi diskon B memberikan diskon yang berbeda, lebih banyak biasanya. Nah, dari antara adanya diskon yang berbeda ini, Anda akan bisa belajar yang kedua, yaitu Anda belajar tahap negosiasi. Ya, kalau tadi yang pertama Anda bisa tahu diskonnya, nah yang kedua Anda bisa belajar tahap negosiasi. Dari mana? Misalkan tadi diskon A memberikan diskon sekian, diskon B memberikan diskon sekian, kan sudah beda diskonnya. Nah, Anda bisa negosiasi, Anda bisa tawar-menawar, misalkan jadi bisa menawar dengan nominal yang di bawah lebih rendah lagi dari si diskon B, begitu jadinya. Ya, dan untuk belajar negosiasi ini Anda nggak usah takut. Jadi yang saya katakan negosiasi, Anda belajar negosiasi itu bukan negosiasi, Anda tahu ya sebelumnya, negosiasi artinya kita tawar-menawar. Anda jangan langsung berpikiran, wah kalau saya sudah menawar itu artinya sudah harus membayar, padahal saya belum siap dana atau belum siap uang gitu. Jangan, ya. Negosiasi di sini itu Anda masih belajar, dan saya biasanya menyebutnya adalah tahap PHP. Kita PHP si diskon tahap kedua ini. Kok bisa saya bilang PHP? Ya, karena intinya cuma satu yang Anda perlu ingat. Ketika Anda tawar-menawar, Anda jangan pernah menandatangani 1 lembar berkas pun yang diberikan oleh si diskon tahap kedua ini. Kalau mereka bilang, Pak nanti ini ditandatangani, ya Anda jangan pernah menandatangani. Anda tawar, tapi jangan pernah menandatangani. Ya, kenapa? Karena dengan Anda belum menandatangani berkas persetujuan apapun atau penawaran apapun, ya berarti nantinya atau endingnya hasil negosiasi tersebut, misalnya sudah tawar-menawarnya sudah beberapa kali gitu kan, si diskon memberikan jumlah nominal sekian diskonnya, nah, Anda bisa tawar, oh saya maunya yang sekian. Nah, mereka ternyata, oh nggak bisa, tawarnya saya maksimal di sini, diskon memberikan diskon maksimal di angka sekian, ya Anda tawar lagi bisa. Nah, itu kan tawar-menawar tuh ada beberapa kali level. Nah,
setelah Anda melakukan tawar-menawar beberapa kali, dan endingnya itu Anda bilang, saya nggak setuju atau belum cocok dengan nominalnya, itu sah. Karena apa? Anda belum menandatangani selembar berkas apapun. Ya, itu yang perlu Anda ingat. Pokoknya jangan pernah menandatangani berkas apapun yang diberikan atau disuruh oleh si deskol. Itulah tahap Anda mendapatkan ilmu dari tahap negosiasi. Nah, keuntungan selanjutnya, ini yang berhubungan dengan berapa lama kita menghadapi deskol tahap 2. Jadi, apabila setiap mereka menelpon, Anda ajak negosiasi. Nah, negosiasi itu waktunya lama. Terus-terusan. Nanti misalnya dengan hampir sama dengan yang tadi ya, yang diskon ya. Deskol A mengatakan negosiasinya begini-begini, kita hadapi. Nanti dengan yang deskol A sudah buntu, nggak ketemu, kita bilang ya sudah, nggak jadi karena angkanya nggak ketemu. Ya sudah, tinggalkan, nggak setuju kan. Nanti setelah beberapa hari, itu ada deskol B dari bank yang sama, menanyakan lagi. Ya kita ajak lagi negosiasi. Begitu terus, pokoknya negosiasi. Nanti nggak ketemu, mereka mengutus deskol yang lain, ya kita negosiasi lagi. Begitu terus. Nah, hasilnya apabila Anda melakukan tadi kan menampung penawaran, Anda terus bisa belajar negosiasi. Kalau Anda belajar negosiasi di sini, otomatis lamanya Anda berhadapan dengan si deskol tahap 2 ini menjadi tambah lama. Bukan 4 bulan seperti yang tadi cara pertama. Begitu Anda tolak ya, akhirnya 4 bulan Anda ketemu si deskol tahap 3. Dengan yang cara kedua ini Anda bisa mengulur waktu. Yang saya alami itu sudah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun saya masih bernegosiasi dengan si deskol tahap 2 ini jadinya. Ya, walaupun nanti maksimalnya si 12. Begitu sudah 12 tahun, begitu sudah 12 bulan atau 1 tahun, mereka otomatis langsung pindah ke deskol tahap ketiga gitu. Jadi keuntungannya adalah Anda bisa mengulur waktu, nggak buru-buru ketemu deskol tahap 3 istilahnya. Nah, mungkin Anda ada yang bingung loh, kok ini Pak Rudi ada yang langsung ke deskol 4 bulan, langsung ke deskol tahap 3. Kok ada yang sampai sekarang masih di deskol tahap 2. Ya itulah yang saya lakukan. Jadi saya ketika macet ini, saya coba dengan 2 cara tersebut. Cara pertama dari beberapa bank, saya tolak langsung. Nah, yang saya tolak langsung pindah ke setelah 4 bulan, mereka langsung masuk ke dilempar ke deskol tahap 3. Sedangkan ada beberapa bank yang saya pakai cara negosiasi atau saya tampung dulu penawarannya. Nah, yang saya tampung itu sampai sekarang masih berlangsung terus jadinya. Ya, karena saya mau mendapatkan ilmunya juga seperti apa. Baik. Demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan pembelajaran bagi Anda semua. Nama saya Rudi, kita jumpa lagi di video saya berikutnya.